Bab 1430, Kaisar Emas membakar api surgawi. Api emas berlama-lama di atas tanah. Tampaknya telah menyalakan langit pada saat ini. Kaisar Emas membakar api surgawi berada di peringkat keempat di peringkat api surgawi. Itu hanya kalah dengan api teratai iblis pemurnian. Meskipun api surgawi ini tidak semisterius api teratai iblis pemurni, itu terkenal pada zaman kuno. Selain itu, api surgawi semacam ini adalah warisan dari klan Gu, tetapi jarang ada yang bisa menaklukkannya. Oleh karena itu, hati Shen Guyu sedikit terguncang ketika dia mengenali nyala api ini. Itu memang Kaisar Emas pembakaran api surgawi. Xiao Yan merasakan fluktuasi api yang intens dari langit yang jauh. Hatinya bergetar. Dia sudah menebak ini sejak lama, tetapi Sun Er jarang melepaskan api surgawi pembakaran Kaisar Emas. Karenanya, dia tidak pernah mengkonfirmasi tebakannya. Memang layak bagi klan Gu untuk memiliki warisan misterius seperti api surgawi ini. Xiao Yan menghela nafas iri di dalam hatinya. Kaisar Emas pembakaran api surgawi menduduki peringkat tinggi pada peringkat api surgawi. Ini secara alami membuktikan kekuatannya yang luar biasa. Jika seseorang berbicara tentang keganasannya, bahkan api surgawi Xiao Yan yang baru lahir, yang dibuat dari penggabungan 4 api surgawi, mungkin tidak lebih baik daripada api surgawi pembakaran Kaisar Emas ini. Bagaimanapun, api surgawi yang berada di peringkat dekat puncak peringkat api surgawi sangat menakutkan. Contohnya adalah 3 api surgawi teratas. Mengatakan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia tidaklah berlebihan. Sebuah bencana besar telah menimpa dunia di zaman kuno setiap kali api surgawi meletus. Xiao Yan dengan cepat memusatkan pikirannya saat pikiran ini tertinggal di dalam hatinya. 4 kelompok api surgawi dengan cepat bergabung bersama A, B, C saat gelombang fluktuasi destruktif yang dahsyat menyebar dengan tenang. Ada desas-desus bahwa Kaisar Emas pembakaran api surgawi dapat membakar Dou Qi. Keganasannya sudah terkenal. Hari ini, orang tua ini akan melihat apakah itu seperti yang dideskripsikan oleh rumor. Guyu melangkah di udara. Mata hijaunya menatap Sun Er yang agak jauh saat dia berbicara dengan suara serak. Kabut hitam tiba-tiba melonjak dari tongkat kerangka di tangannya setelah kata terakhirnya terdengar. Dalam sekejap mata, kabut hitam ini menembus langit. Energi yang sangat gelap dan dingin bersembunyi di kabut hitam ini. Oleh karena itu, ia tidak menyebar meskipun suhu tinggi di langit. Sebaliknya, kabut dengan cepat diaglomerasi menjadi kerangka hitam besar di bawah kendali Guyu. Kerangka hitam ini tingginya 10.000 kaki. Itu berdiri di langit seperti kerangka ilahi kejahatan. Kabut hitam pekat keluar dari tubuhnya saat tekanan dingin menyapu. Itu menyebabkan sebagian besar orang yang hadir merasa seolah-olah jiwa mereka berada di kolam yang dingin. Suasananya sangat suram dan dingin. Raja kerangka kegelapan dia telah memanggil benda ini saat dia mulai bertarung. Tampaknya Penatua Guyu cukup takut dengan apa yang disebut Kaisar Emas pembakaran api surgawi. Hun Yu merenungkan beberapa pemikiran saat dia mengamati kerangka hitam besar di langit. Kerangka hitam ini adalah keterampilan Dou kelas rendah kelas Tian yang langka. Seseorang akan dapat menggunakan Dou Qi dan energi sekitarnya untuk membentuk Raja Kerangka setelah menguasainya. Raja Kerangka ini sekeras logam dan kebal terhadap api dan air. Selain itu, setiap bagian tubuhnya mengandung energi yang sangat gelap dan dingin. Jika seorang ahli biasa terkena kegelapan ini, tubuh ahli itu mungkin terlihat baik-baik saja, tetapi jiwa mereka akan terkikis. Oleh karena itu, hal ini bisa dianggap cukup jahat dan kejam. Dengan kekuatan Ban Sheng Guyu saat ini, kerangka hitam yang dia panggil setelah melepaskan keterampilan Dou ini dengan seluruh kekuatannya sangat kuat. Bahkan beberapa ahli yang telah mencapai kelas Ban Sheng harus berhati-hati dalam menghadapi hal besar ini. Dengan demikian, orang bisa tahu betapa merepotkan Raja Kerangka Hitam itu. Pergi!
Guyu mengarahkan tongkat kerangka itu ke Sun Er dari jauh setelah memanggil kerangka hitam besar itu. Dua kelompok lampu hijau segera muncul. Dia mengambil langkah melintasi langit dan muncul tidak jauh di depan Sun Er. Telapak kerangka itu, yang tertutup kabut hitam pekat, dengan mudah merobek ruang dan membanting dengan kejam ke kepala Sun Er. Sun Er tidak berani meremehkan serangan ganas dan sangat kuat dari kerangka itu. Sosoknya yang cantik dengan cepat ditarik kembali. Pada saat yang sama, sekelompok api emas setinggi 100 kaki tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Itu bertabrakan dengan kejam dengan tangan kerangka hitam itu. Desis-mendesis. Suara mendesis yang tajam meletus ketika keduanya bertabrakan. Dingin yang ekstrim dan panas yang ekstrim saling terkait. Kabut putih yang memuakan naik dan menyebar. Bang! Tangan Guyu yang keriput adalah terprovokasi saat dia berdiri jauh. Tangan kerangka besar itu juga terkepal. Seseorang bisa mendengar suara retakan saat nyala api emas itu hancur. Sun Er menyatukan alisnya setelah serangan balasannya dengan mudah dihancurkan. Seorang elit Ban Sheng memang sangat kuat. Meskipun dia memiliki bantuan dari Kaisar Emas Pembakaran Api Surgawi, dia hanya mampu melindungi dirinya sendiri. Untungnya, tugas Sun Er bukanlah mengalahkan Guyu. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menunda dia. Formasi surgawi pembakaran Kaisar Emas. Tubuh halus Sun Er dengan cepat ditarik ke belakang. Tangannya membentuk banyak segel misterius. Setelah tangisannya yang dingin terdengar, nyala api keemasan yang berlama-lama di langit tiba-tiba mulai bergoyang. Selusin ditambah pilar api emas ditembak jatuh dari langit. Pilar api menyebar dan bergabung satu sama lain. Itu tampak seperti jaring ikan yang terbuat dari api yang menghubungkan langit dan tanah, menjebak kerangka hitam besar dalam prosesnya. Bang! Tinju kerangka hitam, yang berisi kabut gelap dan dingin, dengan kejam menghantam tirai api. Suara gemetar bumi muncul karena banyak riak terbentuk di tirai api. Menyaring! Wajah Sun Er muram. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah saat pilar api emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari formasi. Mereka menabrak tirai api di sekitarnya sebelum dipantulkan. Akhirnya, mereka semua menembak ke dalam kerangka besar yang berdekatan. Pilar api ini menjadi lebih mencolok setelah dipantulkan oleh tirai api. Suhu yang menakutkan di dalam mereka menyebabkan udara di dalam formasi besar menyala. Api emas yang melotot dengan ganas dan liar membakar kerangka hitam besar itu. Api yang menakutkan. Ekspresi kebanyakan orang yang hadir berubah ketika mereka melihat nyala api emas yang tampaknya telah menyebar ke setiap sudut formasi besar. Bahkan dengan isolasi formasi besar, mereka masih bisa merasakan betapa menakutkannya suhu di dalamnya. Bahkan seorang ahli di puncak perubahan ke-9 dari kelas Douzun tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 menit di dalam. Bagaimanapun, Kaisar Emas membakar api surgawi adalah api surgawi yang menakutkan yang dikatakan mampu membakar bahkan Douki. Mengaum! Kabut hitam di sekitar kerangka hitam besar dengan cepat menghilang karena api emas yang membakar secara liar ini. Beberapa tulang bahkan menjadi buram pada saat ini. Terlepas dari seberapa kuat Guyu, tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya mengabaikan api surgawi pembakaran Kaisar Emas yang menakutkan. Memang layak menjadi Kaisar Emas pembakaran api surgawi. Guyu mengerutkan alisnya ketika dia melihat kerangka hitam berjuang di dalam formasi api. Jika Sun Er tidak memiliki Kaisar Emas pembakaran api surgawi, dia tidak akan mampu memaksa kerangka kegelapan ke dalam keadaan seperti itu terlepas dari Douki yang dia gunakan. Sayangnya, meskipun api surgawi sangat kuat, Anda tidak dapat melepaskan potensi penuhnya dengan kekuatan Anda. Ada desas-desus bahwa pemilik pertama dari Kaisar Emas yang legendaris ini dapat membakar dunia yang diciptakan oleh seorang elit Du Sheng dengan nyala api ini. Mata Guyu berkedip saat tangannya yang keriput membentuk segel yang aneh. Pada saat yang sama, suara aneh keluar dari mulutnya. Mengaum!
Kerangka hitam besar di lautan api emas tiba-tiba bergetar setelah tangisan Guyu terdengar. Gelombang demi gelombang kabut hitam melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Jeritan menyedihkan bergema di langit. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan menemukan bahwa kabut hitam itu dibentuk oleh jumlah jiwa yang tak terbayangkan. Bang bang bang! Jumlah jiwa yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Mereka tiba-tiba meledak saat bersentuhan dengan api emas. Kekuatan dari peledakan diri dari sejumlah besar jiwa menyebabkan bahkan lautan api emas meledak. Saat ini terjadi, tubuh kerangka hitam tiba-tiba menyusut. Dalam sekejap mata, itu telah berubah dari 10.000 kaki menjadi 100 kaki. Meskipun tubuhnya telah menyusut, kerangkanya menjadi lebih gelap. Energi yang sangat gelap dan dingin perlahan menyebar dari tubuh kerangka itu. TSK. Lihat saja saat aku merobek sebagian formasi api milikmu ini. Kerangka itu perlahan mengangkat kepalanya. Rahangnya bergerak saat mengeluarkan tawa aneh. Tawa itu adalah suara Guyu. Orang tua ini telah berhasil menggabungkan jiwanya dengan kerangka. Ekspresi Sun Er sedikit berubah setelah dia mendengar kata-kata ini. Matanya yang cantik meluncur ke tempat Guyu berada sebelumnya. Sosok tua berdiri di tempat itu, tetapi kedua mata sosok tua itu tampak kosong. Jelas, sosok itu hanyalah cangkang kosong. Kata-kata kerangka hitam baru saja terdengar ketika melintas dan muncul di tepi formasi api. Telapak tangannya, yang berisi cahaya hitam yang kaya, dengan lembut memotong tirai api. Garis retak perlahan muncul. Potongan yang santai dengan jelas menunjukkan bahwa kerangka hitam itu tidak menemui hambatan sekecil apapun. Ledakan! Formasi api tampaknya telah hancur setelah air mata ini muncul. Itu mengeluarkan ledakan dan meledak di depan banyak pasang mata. Gadis kecil, jika kamu telah maju ke kelas Ban Sheng, akan sulit untuk menentukan siapa yang akan menang hari ini. Sayangnya, mata hijau kerangka hitam itu menatap Sun Er sementara suara serak perlahan dipancarkan. Sudut mulut Sun Er terangkat meski mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, niatku bukan untuk mengalahkanmu. Aku sudah menyelesaikan tugasku. Sosok halus Sun Er dengan cepat mundur setelah dia berbicara. Dia muncul di belakang Xiao Yan dalam sekejap. Pada saat ini, ada teratai api yang tampak artistik dan indah perlahan berputar di telapak tangannya. Aura pemusnahan perlahan menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Suara serak perlahan dipancarkan dari kerangka hitam saat melihat teratai api di tangan Xiao Yan. Apakah ini benda yang kamu buat setelah menggabungkan api surgawi? Saya telah memberi Anda begitu banyak waktu. Mudah-mudahan Anda tidak akan mengecewakan saya. A. Itu adalah 5 kelompok bab terakhir. B. Api inti hijau. Api hati yang jatuh. Api dingin tulang. 10.000 api pembakaran. Tidak yakin apakah yang kelima adalah nyala api lain yang dia tambahkan sebelumnya. C. Saya pikir pada titik ini itu adalah api surgawi palsu yang dia gunakan untuk membuat teratai sedikit lebih kuat. Bab 1431, melawan Ban Sheng. Tenang, aku tidak akan mengecewakanmu. Senyum dingin terangkat di wajah Xiao Yan setelah dia mendengar suara serak Guyu. Dia perlahan mengangkat tangannya. Teratai api 5 warna yang indah mulai perlahan berputar lebih cepat. Sun Er, mundur. Xiao Yan menoleh dan memerintahkan Sun Er untuk mundur. Kekuatan destruktif dari teratai api pemusnahan benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan dia tidak akan bisa menahannya jika dia berdiri terlalu dekat. Dipahami. Xiao Yan gegel, hati-hati. Sun Er mengangguk. Dia secara alami bisa merasakan betapa menakutkannya lotus api di tangan Xiao Yan. Namun, dia tidak terlalu khawatir saat tubuhnya bergerak dan dengan cepat mundur. Kita juga harus mundur lebih jauh. Gu Qing yang melambaikan tangannya setelah melihat Sun Er bergegas.
Ekspresinya muram saat dia memimpin semua orang untuk menarik jarak yang lebih jauh. Xiaoyan, ini mungkin pertama kalinya kamu bertarung dengan elit Banseng, kan? Kalau begitu, izinkan aku yang lama untuk memberitahumu betapa besar dan tidak dapat ditariknya perbedaan antara Dou Zun dan Dou Sheng adalah. Mata kerangka hitam itu berkedip saat suara dingin perlahan dipancarkan. Xiaoyan samar-samar tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan api teratai pemusnahan di tangannya tiba-tiba mulai berputar lebih cepat. Sesaat kemudian, tiba-tiba berubah menjadi bola bercahaya yang melesat jauh dari telapak tangannya. Tidak ada suara yang dipancarkan saat terbang, tetapi kemanapun ia lewat dengan tenang runtuh. Retakan spasial hitam besar terus-menerus muncul di balik nyala api. Api teratai pemusnahan tidak menunjukkan momentum yang terlalu menggetarkan jiwa, tetapi di mata seorang ahli sejati, teratai api yang indah itu seperti tongkat dewa kematian, menyebabkan seseorang merasakan aura kematian yang sangat kaya. Hah! Dua kelompok cahaya hijau yang tenang hadir jauh di dalam mata kerangka itu. Mata itu menatap teratai api yang benar-benar merobek ruang dan menuju ke arahnya. Uap hitam perlahan keluar dari tubuhnya. 10.000 Soul Bone Armor. Setelah suara serak tua ditransmisikan dari mulut kerangka hitam, gelombang demi gelombang kabut hitam pekat tiba-tiba mulai meletus dari tubuhnya ke segala arah. Jeritan menyedihkan yang tajam bergema di langit. Kabut hitam jelas dibentuk oleh banyak tubuh spiritual. Semua jiwa ini mulai menempel pada tubuh kerangka saat mereka muncul. Cahaya hitam melonjak dan pelindung tulang dengan kilo hitam akhirnya muncul di sekitar tubuh kerangka itu. Ada bertonton fragmen tulang kecil di pelindung tulang. Fragmen tulang ini memiliki banyak wajah ganas. Melihat dari jauh, wajah-wajah ganas ini telah berkumpul menjadi wajah setinggi 100 kaki. Wajahnya dipenuhi rasa sakit, menyebabkan bulu-bulu di tubuh seseorang berdiri setelah melihatnya. Xiaoyan, diri tua ini akan melihat apakah lotus api milikmu itu, yang diklaim sangat kuat oleh orang-orang yang tidak berguna itu, mampu mematahkan 10,000 Soul Bone Armor milikku ini. Kerangka hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah pelindung tulang terbentuk. Itu melihat teratai api saat merobek udara. Sebuah suara tua segera membuat klaim yang bergema di langit. Suos! Suara serak Sen Guyu baru saja terdengar ketika teratai api tiba-tiba datang. Itu sangat bertabrakan dengan pelindung tulang besar di depan banyak pasang mata. Bang! Padang rumput menjadi sunyi begitu tabrakan terjadi. Seolah-olah bahkan angin telah menghilang. Namun, keheningan ini hanya berlangsung sesaat sebelum ledakan yang menggetarkan jiwa terjadi yang menyebabkan tanah dan langit berguncang. Badai api berukuran 10.000 kaki tiba-tiba menyebar dari titik tabrakan. Sebagian besar ruang runtuh menjadi banyak lubang gelap saat angin kencang yang menakutkan turun. Pasir naik dan bebatuan beterbangan, dan semua orang bisa melihat tanah dalam radius 10.000 kaki terkelupas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Retakan besar terus menyebar dari bawah tanah, tampak seolah-olah gempa telah terjadi. Kepucatan muncul di wajah semua orang yang hadir saat mereka menyaksikan badai pemusnahan menyapu langit. Jiu Feng, Hun Yu, dan kelompok mereka yang lain menunjukkan ekspresi yang sangat jelek. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bahwa Xiao Yan mampu melepaskan serangan yang begitu menakutkan dengan kekuatan 9 perubahan puncak Dou Zun. Ledakan lotus api pada tingkat ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh keterampilan Dou tingkat menengah kelas Tian biasa. Aduh! Badai api yang merusak memancar di langit. Sosok ilusi besar Heaven Phoenix yang melayang di langit juga terkena kekuatan ini. Tubuhnya yang besar bergetar sebelum mengeluarkan ledakan dan meledak menjadi apa-apa di depan mata Jiu Feng yang terkejut. Guru! Jiu Feng memuntahkan seteguk darah segar setelah sosok ilusi Heaven Phoenix hancur. Ekspresinya pucat. Jelas, dia telah menderita serangan balasan yang mengerikan. Bang! Badai api di langit, yang dipenuhi dengan riak yang merusak, mulai menyapu dengan liar.
Setiap makhluk hidup yang berada di dalam daerah itu menyebar kepukulan yang menentukan. Para ahli di sekitarnya begitu terkejut sehingga mereka dengan tergesa-gesa melarikan diri ke kejauhan. Tak satu pun dari mereka berani mendekati area di mana api bisa mencapai. Xiao Yan berdiri di langit yang jauh dan menyaksikan badai api yang sangat indah, tetapi ekspresinya tidak rileks. Ini adalah pertama kalinya dia berperang melawan elit Du Sheng. Meskipun terbakar pemusnahannya sangat kuat, ia juga mengerti betapa menakutkannya larangan itu. Keberadaan seperti setan tua ini cukup kuat bahkan di dalam klan Hun dan klan kuno lainnya. Jika seseorang mengklaim mereka dapat dikalahkan dengan mudah, seseorang akan meremehkan apa yang disebut para ahli kelas Sheng. Badai api yang melanda langit akhirnya melemah di bawah mata berkeliaran semua orang. Setelah badai ini melemah, ruang itu sendiri, di mana banyak lubang terbentuk, perlahan mulai pulih. Mata Xiao Yan menatap dengan seksama di tengah badai. Ketika badai api melemah, kerangka hitam setinggi 100 kaki sekali lagi muncul di depan garis pandang semua orang. Itu telah berhasil menanggung serangan itu. Kegembiraan liar meletus di dalam mata para ahli dari klan Hun setelah melihat kerangka hitam masih berdiri di langit. Di sisi lain, orang-orang dari pihak lain merasakan hati mereka tenggelam. Bahkan serangan yang kuat tidak dapat melakukan kerusakan. Adalah larangan elit Sheng sangat kuat. Ekspresi Xiao Yan menegang well. Matanya tidak berkedip ketika mereka menatap kerangka hitam besar. Dia tidak percaya bahwa lotus pemusnahan api tidak dapat merusak Gu Anda. Retakan! Permukaan kerangka hitam di langit tiba-tiba memancarkan sedikit suara retak di depan tatapan kuat Xiao Yan. Sepotong baju besi tulang yang patah tiba-tiba jatuh ketika beberapa mata tertegun mengawasi. Retak! Setelah sepotong baju besi tulang pertama jatuh, semakin banyak fragmen baju besi mulai berserakan seperti salju. Banyak retakan dengan cepat mulai muncul di tubuh besar kerangka hitam. Akhirnya, baju besi tulang besar itu memancarkan ledakan karena diledakkan menjadi fragmen tulang yang tersebar. Sukacita yang luar biasa dengan mata orang-orang dari klan Hun dengan cepat berhenti ketika melihat baju zirah tulang. Armor tulang hancur, mengungkapkan tubuh kerangka yang sebenarnya. Namun, tubuh kerangka hitam yang sekeras logam mulai diisi dengan garis retak yang padat. Angin sepoi yang lembut bertiup melintasi langit dan cahaya hijau di mata kerangka menghilang dengan puff. Kerangka hitam perlahan-lahan berubah menjadi abu yang berserakan dengan angin di depan banyak mata yang terpana saat kedua kelompok cahaya menghilang. Bro! Tubuh Gu yang tak bergerak di kejauhan tiba-tiba meludahkan seteguk darah ketika kerangka berubah menjadi debu. Mata berlubang itu telah mendapatkan kembali cahaya hijau. Wajahnya pucat. Gu Anda menggosok jejak darah dari sudut mulutnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara padat. Baiklah, tidak heran Anda bisa memaksa orang-orang itu untuk kembali dengan kekalahan. Xiao Yan, Anda benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Meskipun Anda benar-benar melukai saya masih akan mengambil kehidupan kecil Anda. Mendesis, tangisan padat Anda baru saja terdengar ketika cahaya keemasan muncul di depannya dengan kecepatan seperti kilat yang membuatnya lengah. Tinju yang tampaknya terbuat dari emas yang hancur dengan kejam ke arah kepala Anda saat ditemani oleh angin yang menakutkan. HMPH. Serangan seperti kilat yang tiba-tiba ini menyebabkan Anda merasa sedikit linglung. Untungnya, dia pulih. Dia dengan paksa menekan luka-luka di dalam tubuhnya saat dia dengan cepat mengayunkan tangannya. Setelah itu, tangannya bertabrakan dengan kepalan emas yang sangat besar. Dentang! Keduanya bertabrakan dan suara logam yang jernih segera berdering di langit. Tubuh emas yang sangat besar itu terhuyung lebih dari selusin langkah. Tinju itu, yang tampaknya terbuat dari emas, telah memperoleh cetakan setengah inci. Kemampuan pembalasan dari larangan elit Sheng, bahkan orang yang terluka parah, cukup menakutkan. Kamu sedikit kurang jika kamu ingin membunuhku yang lama.
Gu Anda terpaksa mengambil langkah mundur, tetapi ia dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Matanya gelap dan dingin saat dia memandang sosok manusia keemasan itu tidak jauh dari itu. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa mengenali Xiao Yan bahkan setelah dia melepaskan keterampilan Dou modifikasi tubuh. Karena kamu sudah menggunakan lotus api yang sangat kamu banggakan, kamu sekarang harus datang dengan aku yang lama. Wajah Anda dipenuhi dengan keganasan. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia akan terluka parah oleh seseorang dari generasi muda. Dia juga mengerti bahwa dia sedikit sombong kali ini. Jika jiwanya tidak melarikan diri, dia akan menderita cedera yang tidak bisa disembuhkan. Dari itu teratai api yang menakutkan. Tangan besar Guyu tiba-tiba meraih Xiao Yan setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Sebuah tangan hitam tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan dan meraih raksasa emas yang telah dia ubah. Ci! Namun, ruang di belakang Xiao Yan tiba-tiba berfluktuasi saat tangan hitam besar itu membungkusnya. Retakan spasial muncul, dan sosok tua yang akrab perlahan berjalan keluar. Suaranya yang samar bergema di seluruh negeri. Guyu, apakah kamu tidak malu untuk menyerang anggota generasi muda terlepas dari statusmu? Bab 1432, memaksa Guyu untuk menarik. Guyu terkejut ketika melihat sosok tua ini tiba-tiba muncul. Dia mengucapkan nama dengan suara gelap dan serius, Yao Chen. Guru? Mengapa kamu di sini? Xiao Yan juga tercengang karena penampilan Yao Lao. Suaranya yang kuat dipenuhi dengan keanehan. Dia belum menghancurkan gulungan spasial yang diberikan Yao Lao kepadanya. Kamu telah tinggal di wilayah kuno terlalu lama dan aku sedikit khawatir. Oleh karena itu, saya menemukan waktu untuk bergegas. Tanpa diduga, saya telah menemukan Anda dalam situasi ini. Yao Lao diskors di depan Xiao Yan. Dia tersenyum tipis sebelum matanya menyapu Xiao Yan. Ekspresi senang muncul di matanya saat dia berkata, kekuatanmu telah meningkat dalam beberapa bulan. Anda benar-benar melebihi harapan saya. Kelompok Sun Er di kejauhan menghela nafas lega ketika mereka melihat Yao Lao tiba-tiba muncul. Guyu, kamu dapat dianggap sebagai bagian dari generasi yang lebih tua dengan beberapa reputasi di dataran tengah. Bukankah kamu terlalu tidak tahu malu hari ini? Mata Yao Lao mendarat di Guyu saat dia perlahan bertanya. HMPH, tidak ada yang namanya tidak tahu malu di mata klan Hunku. Kami akan menggunakan semua trik selama kami menyelesaikan misi kami. Ini benar-benar lelucon bagimu untuk mengucapkan kata-kata ini kepada diri tua ini. Ekspresi Guyu suram saat dia dengan dingin tertawa. Haha, aku lupa tingkat kebobrokan yang bisa kalian lakukan. Yao Lao tertawa setelah mendengar jawaban Guyu. Dia melanjutkan dengan senyum tipis, menindas anggota generasi muda tidak memamerkan kemampuanmu. Mengapa kita berdua tidak bertarung? Apa yang kamu katakan? Wajah Guyu berkedut. Baik dia dan Yao Lao ahli di kelas Ban Sheng. Jika dia berada di puncaknya, akan sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang, tetapi dia tidak berada di puncaknya. Peluangnya untuk menang dalam pertarungan melawan Yao Lao tidak akan melebihi 30%. Yao Chen, kamu seharusnya tidak bertindak arogan di depanku. Para ahli dalam klan Hun saya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan pavilion bintang jatuh Anda. Apa yang dapat Anda lakukan jika saya yang lama memanggil hantu tua lain dari klan saya? Meskipun Guyu tidak dapat mengalahkan Yao Lao, dia tidak mau melunakkan pendiriannya saat dia tertawa dingin. Klan Gu kami tidak takut padamu jika kamu ingin bertarung dalam hal jumlah. Kata-kata Guyu baru saja terdengar ketika kelompok Sun Er dengan cepat terbang. Mereka muncul di belakang Yao Chen. Dia mengepalkan tangannya. Sebuah gulungan spasial muncul di dalamnya sebelum dengan cepat hancur. Fluktuasi spasial menyebar. Setelah itu, celah spasial muncul dan sosok tua perlahan melangkah keluar di depan ekspresi jelek kelompok Guyu. Haha, tidak disangka tempat ini begitu ramai.
Tawa yang akrab kemudian muncul setelah sosok tua itu keluar. Penatua Tong Xuan. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat sosok ini. Penatua ini adalah penatua Tong Xuan yang ditemui Xiao Yan di alam Gu. Haha, Xiao Yan, kita bertemu lagi. Penatua Tong Xuan tersenyum pada Xiao Yan. Matanya dengan cepat menyapu tubuh Xiao Yan dan beberapa kejutan melintas di dalamnya. Beberapa saat kemudian dia menoleh ke Yao Lao di sampingnya dan tertawa. Ini pasti Yao Zunze. Orang yang namanya mengguncang dataran tengah saat itu, kan? Haha, saat ini, sepertinya lebih cocok memanggilmu Shen Yao. Yao Lao hanya menangkupkan kedua tangannya ketika dia mendengar suara tawa penatua Tong Xuan. Wajahnya penuh senyum saat dia mengucapkan beberapa kata sopan sebagai balasan. Penatua Tong Xuan. Gu Qing yang di samping menunggu sampai penatua Tong Xuan berbicara dengan Xiao Yan dan yang lainnya sebelum dengan lembut meringkas peristiwa yang telah terjadi. Klan Hun menjadi lebih arogan. Penatua Tong Xuan mengerutkan alisnya setelah mendengar ringkasan Gu Qing yang. Dia menatap Guyu dengan mata yang agak tidak ramah. Ekspresi Guyu menjadi sedikit tidak wajar setelah dilihat oleh penatua Tong Xuan dan Yao Lao. Keduanya adalah Ban Sheng elit. Dia mungkin bisa mengandalkan kekuatan klan Hun dan tidak menunjukkan rasa takut terhadap pavilion bintang jatuh, tapi dia harus lebih berhati-hati saat menghadapi klan Gu. Klan ini, yang sudah sangat tua, memiliki kekuatan yang sangat kuat. Hun Yu dan ahli klan Hun terbang ke Guyu. Ekspresi mereka sedikit jelek saat mereka melihat barisan pihak lain. Situasi saat ini telah menyebabkan keunggulan mereka menguap. Penatua Guyu, apakah kita perlu memanggil ahli lain dari klan? Hun Yu bertanya dengan lembut. Mata Guyu berkedip. Dia bertanya, apakah kamu pernah melihat hati bodhisattva? Hah? Hun Yu terkejut setelah mendengar pertanyaan ini. Dia ragu-ragu menggelengkan kepalanya. Tidak. Guyu mengerutkan alisnya ketika dia mendengar jawaban ini. Dia dengan lembut menghembuskan napas dan berkata, kalau begitu, ayo pergi. Anggota klan Gu juga ada di sini. Jika kita memanggil ahli lain, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Pada saat itu, kami pasti akan mengekspos sebagian dari kekuatan kami. Ini tidak akan menguntungkan kita. Hun Yu hati merasa agak tidak rela ketika mendengar bahwa Guyu berencana untuk menyerah, tetapi dia juga memahami situasi saat ini. Guyu telah terluka parah oleh teratai api Xiao Yan yang menakutkan sebelumnya. Sulit baginya untuk berurusan dengan hanya satu elit Ban Sheng. Selain itu, pihak lain saat ini memiliki dua Ban Sheng. Meskipun suku Heaven Demon Phoenix juga memiliki iblis kelas Ban Sheng, mereka tidak akan mau menjadi musuh dengan faksi seperti klan Gu mengingat mereka adalah burung yang sembrono. Oleh karena itu, Jiu Feng tidak dapat diandalkan untuk memanggil para ahli untuk mendukung mereka. Xuan Tong, kamu tidak perlu mengatakan omong kosong seperti itu. Setelah saya sembuh total, saya yang lama akan menemani Anda dalam apapun yang ingin Anda lakukan. Mata Guyu gelap dan dingin saat mereka menatap penatua Xuan Tong. Penatua Xuan Tong tersenyum ketika dia mendengar kata-kata ini, tetapi dia tidak mengindahkannya. Dia bisa mendengar niat Guyu untuk mundur dalam kata-katanya, jadi dia tidak mencoba berlebihan. Dia juga mengerti bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk benar-benar menahan kelompok Guyu. Pembalasan dari seorang elit Ban Sheng sebelum kematiannya cukup menakutkan. Selain itu, kelompok Guyu pasti memiliki lebih banyak gulungan spasial yang bisa memanggil ahli lain dari klan mereka. Jika mereka berakhir di jalan buntu, para ahli dari kedua klan akan dipaksa untuk muncul. Selain itu, Xiao Yan, Yao Chen. Saya akan mengingatkan Anda bahwa tidak ada satupun dari Hall of Souls yang ingin saya tangkap dapat melarikan diri. Pavilion bintang jatuh ditakdirkan untuk diubah menjadi reruntuhan oleh klan Hunku. Anda harus menikmati waktu Anda selagi bisa. Mata tajam Guyu berayun ke Xiao Yan dan Yao Lao saat dia membuat ancaman. Tidak perlu bagimu untuk khawatir tentang ini.
Paviliun bintang jatuh saya adalah tulang yang keras. Jika Hall of Souls Anda benar-benar ingin menggigit, kami pasti akan menghancurkan beberapa gigi Anda. Yao Lao tertawa. Hubungan mereka dengan Hall of Souls berada pada titik di mana tidak ada yang akan beristirahat sampai yang lain mati. Tidak ada gunanya menggunakan nada yang lebih lembut. Karena ini masalahnya, apa gunanya memberi Hall of Souls wajah apapun? Mudah-mudahan, kamu masih bisa mengucapkan kata-kata ini ketika pasukan Hall of Soulsku mencapaimu. Guyu dengan dingin tertawa dan kemudian berhenti berbicara. Matanya dengan kejam melirik Xiao Yan sebelum dia berbalik dan memimpin untuk bergegas keluar dari daerah Wasteland kuno. Hun Yu dan para ahli lainnya dari klan Hun hanya bisa mengikuti di belakangnya dengan ketidakpuasan. Kelompok dari suku Heaven Demon Phoenix tidak berani tetap tinggal setelah melihat kelompok Hun Yu pergi dengan putus asa. Mereka buru-buru mengikuti dari belakang. Xiao Yan merasa sedikit menyesal saat melihat orang-orang itu melarikan diri dalam sekejap mata. Dia menghela nafas, sayang sekali. Kami tidak menyebabkan Hall of Souls menderita kerugian selain melukai Guyu secara serius. Haha, kamu sudah cukup luar biasa untuk melukai seorang elit Ban Sheng, Yao Lao tertawa. Tidak ada yang bisa kita lakukan jika mereka ingin pergi. Klan Hun terlalu kuat. Jika kita terlibat dalam pertempuran habis-habisan, kita akan menjadi orang-orang yang akhirnya menderita. Saudara Yao Chen benar. Klan Hun misterius dan tak terduga. Sangat sulit untuk berurusan dengan mereka. Bahkan klan Gu kami tidak berani menyudutkan mereka. Mampu menakut-nakuti mereka bukanlah akhir yang buruk. Penatua Tong Xuan di sampingnya tertawa setuju. Dia melirik semua orang dan menyuarakan pikirannya, namun, karena masalah pohon kuno Bodhisattva telah berakhir, kita harus bergegas kembali ke alam Gu. Tidak mudah membuat orang-orang tua itu membiarkan Sun Er keluar. Jika kita menunda terlalu lama, mereka akhirnya akan mempercepat kita. Keengganan melintas di mata cantik Sun Er ketika dia mendengar kata-katanya, tetapi dia juga mengerti bahwa orang-orang tua dari klan itu khawatir membiarkannya tinggal di dunia luar sebelum dia mencapai kelas Do Sheng. Dia menatap Xiao Yan dan dengan lembut berkata, Xiao Yan Gege, kamu harus berhati-hati. Klan Hun sangat berpikiran sempit, dan mereka akan membalas dendam atas dendam apapun. Kali ini, Anda telah menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Mereka pasti tidak akan bisa menahan amarah ini. Begitu mereka bebas, mereka akan berurusan dengan Paviliun Bintang Jatuh. Iya, Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia juga mengerti bahwa ada kesenjangan besar dalam kekuatan antara faksi super seperti klan Hun dan Paviliun Bintang Jatuh yang sedang tumbuh. Itu akan membuat Xiao Yan sangat sakit kepala jika klan Hun melancarkan serangan dengan pasukan mereka. Sepertinya saya harus segera melakukan retret untuk memurnikan hati Bodhisattva dan maju ke Ban Sheng begitu saya kembali. Jika tidak, Paviliun Bintang Jatuh akan berada dalam bahaya saat klan Hun menyerang. Haha, santai, klan Gu saya telah memantau tindakan klan Hun. Kami akan menerima kabar jika mereka membuat gerakan besar. Selain itu, mereka setidaknya perlu mengirim 2 Ban Sheng elit untuk menghancurkan Falling baru ini Paviliun Bintang. Formasi ini adalah sesuatu yang tidak diungkapkan oleh klan Hun selama bertahun-tahun. Karena itu, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Penatua Tong Xuan tertawa. Jika hari itu benar-benar datang, klan Gu tidak akan hanya berdiam diri di samping. Anda memiliki batu giok kuno pada Anda. Kami tidak akan begitu saja melihatnya jatuh ke tangan klan Hun. Kalau begitu, kita akan merepotkan penatua Tong Xuan. Xiao Yan tersenyum dan menjawab, haha, ini masalah kecil. Penatua Tong Xuan melambaikan tangannya dan berkata, ini sudah sangat terlambat. Kita harus bergerak. Mari bertemu kembali. Penatua Tong Xuan menangkupkan tangannya ke Yao Lao setelah mengucapkan beberapa kata. Sebelum ada yang bisa berbicara, dia melambaikan lengan bajunya,
dan kekuatan spasial menyebar dan melilit kelompok Sun Er. Setelah itu, mereka dengan cepat menghilang. Xiao Yan menghela nafas sambil merasa tersesat saat dia melihat kelompok Sun Er menghilang. Matanya segera beralih ke tanah di luar wilayah Wastelan kuno. Dia dengan lembut berkata, "Ayo pergi, sekarang saatnya untuk kembali."